Eh, saya di sini ingin melengkapi ya, hanya melengkapi saja karena sudah banyak dibahas oleh pemateri pertama tadi Dokter Zunita, dan kebetulan eh, yang dibaca beliau sama dengan yang dibaca oleh saya gitu. Jadi tadi sempat mencuplik dari bukunya Yuswa Hadi yang tentang consumer behavior new normal after COVID-19 itu ya. Jadi bagus sekali, dan itu saya sarankan untuk teman-teman di sini yang mau lanjut usaha terutama di era COVID itu wajib sekali untuk dibaca gitu. Dan mungkin uh, apa namanya lebih pas gitu kalau saya kaitannya dengan jasa harusnya tidak gizi ya tapi pendidikan, karena kebetulan saya mengelola beberapa sekolah di Jember swasta gitu, dan memang dampak COVID ini sangat besar gitu ya, dan uh, pengalaman di pendidikan tuh luar biasa sekali gitu yang kami dapatkan. Alhamdulillah kita bisa melewati masa-masa sulit ini gitu ya dengan dengan cukup lumayan ngos-ngosan gitu. Tapi alhamdulillah semua bisa diatasi gitu. Oke, baik. Langsung saja kami di sini diamanai gitu ya sama panitia gitu untuk menjelaskan bagaimana sih strategi survival wirausaha gizi, jasa gizi terutama ya di era COVID-19. Jadi kita banyak akan membahas tentang uh, apa saja jasa-jasa gizi dan bagaimana cara kita nanti untuk survival di sana. Oke, pertama mungkin sedikit saja saya membahas tentang entrepreneurship kayak itu ya. Jadi apa sih entrepreneurship atau kewirausahaan itu ya? Perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah sebuah ilmu dan seni ya, atau keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumber daya, informasi serta dana yang ada kayak gitu. Itu namanya entrepreneur kayak gitu. Jadi uh, terbatas sumber daya itu yang perlu di board kayak gitu ya. Nah, uh, ada dua sifat dari entrepreneur. Yang pertama itu perspektif ya. Jadi cara pandang seorang entrepreneur itu harus berbeda dari banyak orang. Nah tadi kalau kita lihat Dr. Zunita kan sudah banyak membahas gimana sih beliau itu mengembangkan banyak produk yang itu sebetulnya di luar dari keumuman orang-orang berpikir gitu. Dalam artian harus menciptakan kreativitas baru. Nah itu adalah perspektif yang harus dimiliki oleh entrepreneur. Kemudian yang kedua adalah selalu berpikir positif. Jadi entrepreneur itu selalu ambil sisi positif dari segala sesuatu. COVID-19 itu untuk sebagian orang ini ancaman, tapi buat entrepreneur ini sebuah kesempatan yang cukup besar gitu untuk dimanfaatkan. Jadi harus selalu ambil sisi positifnya gitu ya. Nah, memang tidak semua orang bakal jadi pengusaha ya. Jadi rata-rata negara tuh dianggap maju itu bila eh, apa namanya populasi pengusahanya itu mencapai 2% atau lebih kayak gitu ya. Itu yang saya tadi kemarin ya searching-searching Indonesia masih sangat kecil sekali ya. Tapi saya lihat untuk negara-negara maju kayak Singapura itu sampai 7%, Korea itu sampai eh, 6% apa ya kalau nggak salah. Jadi memang populasinya besar kayak gitu ya untuk pengusaha, dan itu adalah salah satu indikator itu untuk negara tersebut maju gitu ya. Selain daripada banyak faktor lainnya gitu ya. Uh, uh, jadi untuk jadi pengusaha ini memang hanya yang mau saja ya, yang mau dan bersabar yang bisa. Karena memang kadang-kadang pengusaha itu tidak selalu ketika memulai bisnisnya itu langsung sukses. Ya, jarang yang kayak gitu. Ada sih, tapi ya 1 banding 1000 lah, sangat jarang sekali gitu. Masih jatuh bangun dulu, dan kadang-kadang di sana orang tuh nggak sabar. Jadi bisnis tuh harus sabar, dan bisnis itu ibarat merawat pohon ya, mulai dari benih, kemudian benihnya tumbuh, kita rawat, kita siram sampai besar, kemudian dirawatin sampai berbuah dan seterusnya. Jadi benar-benar kayak kita merawat pohon gitu, mulai dari benih. Oke, nah kita masuk mulai ke topiknya gitu ya, karena saya cuma dikasih waktu sedikit, cuma 10 menit gitu. Jadi wirausaha saat pandemi ya. Nah, ada sebuah pertanyaan ya, atau mungkin beberapa orang tuh punya pendapat bahwa aduh, era normal aja udah susah bisnis ya apalagi pandemi gitu ya. Nah itu adalah salah satu mindset yang perlu dirubah gitu ya. Jadi jangan sampai mindset itu menghigapi seorang wirausahawan atau entrepreneur gitu ya. Itu nggak sehat gitu ya. Jadi
harusnya normal saja, ini sudah bagus kesempatannya. Nah, sekarang kita masuk ke COVID, wah ini lebih bagus lagi. Nah, ketika mindset kita sudah benar seperti itu, maka yang penting kita gerak aja gitu ya, itu insya Allah semua jadi rezeki gitu ya. Semua itu bisa jadi rezeki. Bahkan ketika kita di rumah saja, itu bisa menghasilkan. Jadi betapa banyak kalau kita melihat mungkin apa namanya teman-teman kita yang mungkin atau teman-teman angkatan kalian yang bisnis online gitu ya, bahkan rame-ramenya itu saat pandemi gitu ya, karena semua orang tuh ada di rumah dan kecenderungan untuk apa membeli secara online itu cukup tinggi kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi harusnya ini menjadi sebuah peluang ya. Kalau kita melihat jeleknya pandemi ya jelas atau keburukan pandemi itu nggak akan ada habisnya ya. Kita mulai dari banyak orang tuh kehilangan pekerjaan, mulai kita nggak bisa keluar rumah, mulai kemana-mana harus pakai masker segala macam itu. Tapi kalau kita melihat perspektif ya seorang entrepreneur, oh orang-orang keluar rumah dengan menggunakan masker, berarti saya jualan masker. Oh orang-orang jaga jarak gitu ya, atau orang-orang di rumah saja, nah berarti saya harus jualan paket internet karena sekarang dibutuhkan, atau jualan Netflix atau jualan voucher apa ya misalkan Spotify dan seterusnya gitu ya, karena orang banyak di rumah, atau bahkan jualan apa lisensi Zoom gitu ya, itu bisa saja seperti itu gitu. Jadi banyak sekali kesempatannya yang sebetulnya itu tidak ada saat sebelum pandemi gitu. Dan tidak dimungkiri bahwa memang banyak bisnis itu yang gulung tikar gitu ya saat pandemi. Nah, karena apa? Karena terlambat untuk beradaptasi gitu ya. Nah, kalau apa namanya? Ketika pandemi ini masih ini saya cerita sedikit mengenai sekolah yang kami kelola gitu ya di Jember. Memang kalau sekolah swasta ini kita nyari uang sendiri ya gitu ya. Jadi tidak disokong oleh pemerintah. Jadi kalau sekolah negeri sih tinggal apa ya ada nggak ada murid itu tidak terlalu bermasalah gitu ya. Tapi kalau swasta itu nggak ada murid ya nggak ada pemasukan. Akhirnya kita ya harus putar otaknya. Ketika mulai awal-awal pandemi itu kami sudah mulai langsung beradaptasi gitu. Jadi masih mulai baru-baru ada wacana malah mulai diliburkan segala macam. Itu kita sudah guru dan pegawai semua sudah apa namanya sudah WFH ya gitu ya, atau remote working kayak gitu. Dan waktu itu belum ada yang mengenal namanya Facebook Workplace gitu, dan kita mulai sejak Maret itu tahun lalu sudah menggunakan itu gitu ya untuk koordinasi rapat segala macam. Jadi kita terapkan komunikasi itu asinkronus. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah waktu itu ikut apa namanya pelatihannya Ali Gizi ID ya waktu konsultasi. Mudah-mudahan sih ada ya dari mahasiswa di sini itu mungkin pernah menerapkan itu. Jadi kita komunikasinya itu asinkronus kayak gitu ya. Jadi dan kita juga mulai menerapkan Zoom saat itu mungkin masih sangat jarang gitu ya. Memang awal-awal berat, tapi sekarang sudah sangat terbiasa. Bahkan siswa SD kelas 1, kelas 2 pun itu sudah terbiasa menggunakan workplace kayak gitu ya, menggunakan internet dan komunikasi seperti layaknya kelas seperti biasa. Nah, ketika kita bisa beradaptasi seperti itu dan kita memberikan tahu kepada wali murid, nah wali murid baru oh ternyata tetap ada pembelajaran. Jadi memang harus survive seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang lain tidak survive, ya pasti akan ditinggal oleh oleh murid atau wali murid gitu ya. Nah, itu sedikit tentang mungkin di luar gizi gitu ya, yang saya ceritakan. Oke, balik lagi ke sini kayak gitu. Nah, mengenai mindset yaitu kita harus mengubah mindset bahwa di pandemi itu sulit ya. Ya tadi sudah dibahas bahwa krisis itu bisa mendatangkan kesempatan bagi yang berpikir positif kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara memulai wirausaha jasa gizi ini? Dan tadi kemarin saya dengar dari Bu Septa bahwa ini teman-teman sudah pada punya konsep bisnis masing-masing, ada yang barang, ada yang jasa. Ya boleh, semuanya boleh, sama-sama bagus kayak gitu. Tinggal eksekusinya gitu ya. Nah, cara memulainya wirausaha jasa gizi adalah yang pertama dan paling utama adalah mulai dari sekarang gitu. Banyak sekali pengusaha-pengusaha atau calon-calon pengusaha itu nggak jadi bisnisnya tuh hanya berhenti di tahap konsep gitu ya. Konsep, rapat, inilah segala macam pertemuan, meeting, bla 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 segala macam, tapi eksekusinya kurang ya nggak jadi bisnisnya. Tapi ketika teman-teman punya prinsip ya udahlah jalan aja dulu, ya jalan kayak gitu ya. Jadi biasanya yang seperti itu tuh yang jadi gitu ya.
Jadi kita tuh sambil jalan tuh sambil mikir kayak gitu ya, sambil membenahi konsep-konsepnya kayak gitu. Jadi mematangkan. Memang kita jangan langsung jalan enggak, tapi kita konsep aja secukupnya ya. Jangan berlebihan konsepnya sampai nggak jalan sama sekali. Jadi dilakoni sambil apa namanya? Kalau ini istilahnya uh, melaku sambil mikir lah kayak gitu ya. Kalau bahasanya orang Jawa gitu ya. Oke, kemudian yang kedua tadi juga sudah banyak dibahas oleh Dr. Junita tadi mengenai sosial media ya. Saya nggak perlu ngajari teman-teman bagaimana bersosial media. Di sini sudah pada keren-keren banget, canggih-canggih banget. Bahkan ada yang sudah punya TikTok segala macam. Saya sih nggak punya ya dan nggak mau install gitu. Ya, tapi teman-teman bisa menggunakan itu untuk Untuk pertama branding, yang kedua untuk jualan gitu ya. Jualan tuh ada dua macam, bisa teman-teman soft selling, bisa hard selling. Kalau hard selling itu, ini saya jualan HP, silakan beli ya, kayak gitu. Harganya sekian, itu hard selling namanya. Jadi langsung. Tapi kalau soft selling itu, misalkan apa namanya, ada orang, saya ingin turun berat badan nih, ini misalkan ya gitu. Oh gini bu, harusnya ibu itu defisit energi, bla 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 segala macam, gini 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 gini. Oh gitu ya, tapi saya nggak ngerti gimana cara mulainya. Nah ini bu, ini ada kami punya paket, nah itu soft selling ya. Kami punya paket untuk turun berat badan segala macam segala macam. Ini bisa dibeli bu produknya, pil pelangsing, misalkan seminggu bisa turun 20 kilo. Nah itu contoh aja ini ya, gitu ya. Contoh aja gitu. Itu namanya soft selling. Jadi ada dua macam gitu. Digunakan sebanyak-banyaknya, boleh gitu ya sosial media, terutama yang rame aja gitu. Tapi jangan terlalu berisik kalau teman-teman followernya dikit gitu ya. Dalam artian gini ya, kadang-kadang eh, follower masih 10 tapi sudah jualan terus. Teman-teman tuh harus bikin kolam dulu gitu ya. Bikin kolamnya dulu baru bersuara di kolam itu, baru mancing gitu. Kalau kolamnya masih nggak ada ikannya, kemudian jualan di sana, ya itu teman-temannya sendiri yang juga satu tim gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi harus gedein dulu kolamnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pahami jenis dasar penjualan, terutama penjualan jasa ya. Ada berbagai macam jenis penjualan jasa. Nanti ini saya jelaskan. Ada ini jenis dasar penjualan barang dan jasa. Yang saya bold itu adalah yang berkaitan dengan jasa. Ya, kalau yang aset, sale, usage fee kayak gitu ya, biaya pakai, menjual barang itu yang memang jualan barang gitu. Tapi kalau jasa itu kayak subscription fee ya, subscribe misalkan YouTube, itu kan ada YouTube Premium, itu biaya pelangganan. Itu jasa gitu hitungannya gitu ya. Kemudian hak pakai merek misalkan atau manajemen yang dipatenkan gitu ya. Kemudian ada consultation fee yaitu jasa konsultasi misalkan notaris dan seterusnya, itu kan jasa jelas gitu. Kemudian advertising fee, jasa iklan. Teman-teman punya sebenarnya ini gampang ya kalau zaman sekarang gitu ya, besarin aja akun IG, akun Facebook atau yang lain, YouTube. Kemudian ketika sudah rame, buka open endorse gitu ya, paid promote kayak gitu. Itu lumayan. Modalnya apa? Nggak ada gitu loh. Kontennya dari mereka, kita masang, setelah masang di take down kayak gitu ya. Jadi nggak ada modalnya gitu ya. Almost free, mungkin internet lah, jasa pakai data sedikit. Kemudian yang 8 service fee, biaya jasa untuk membuat atau mendesain sesuatu dan seterusnya. Jadi nah tentukan di mana teman-teman itu akan bermain gitu ya. Apakah mau teman-teman punya sesuatu yang mau dilanggankan, ataukah punya skills atau keahlian yang akan dijual gitu ya, bisa advertisingnya atau advising fee-nya atau service-nya bahkan gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi harus clear kayak gitu ya. Kemudian satu hal penting lainnya yang tak lupa saya sampaikan adalah ciptakan tim yang solid ya. Kalian nggak mungkin bisa bekerja sendirian dalam suatu usaha ini, pasti harus punya tim kayak gitu ya. Ciptakan tim yang solid, jangan cari yang terbaik untuk di awal ya. Gitu. Mungkin kalau yang tadi cari yang terbaik pasti dananya gede, gajinya mahal dan seterusnya. Tapi carilah yang paling loyal di awal gitu. Dan gimana cara kita mencari tim? Ya salah satunya adalah networking kayak gitu ya. Saya nggak mungkin bisa bertemu dengan Bu Konita ya kalau misalkan saya nggak ikut Ilmagi gitu ya. Sama begitu juga Bu Konita nggak akan ketemu saya kalau misalkan nggak ikut waktu itu Do Yulit kalau nggak salah, Ayulit ya, saya lupa kayak gitu.
Itu acaranya di, di Jakarta dan Bogor gitu ya. Jadi ketemu di sana kenapa? Karena networking. Saya juga nggak bisa ketemu di sini ada apa Bu Emir ya, Bu Emir kayak gitu. Bu Emir ini itu juga nggak bisa ketemu kok misalnya saya nggak kenalan dengan temannya Bu Emir juga gitu ya. Jadi ini ya pentingnya networking kayak gitu ya. Oke, kemudian eh, jangan lupa berjalanlah meskipun sendirian. Ini memang apa kemungkinan terburuk dari suatu tim ya. Tidak semua tim itu solid sampai akhir kayak gitu ya. Kadang bongkar pasang, kadang juga rontok semua. Kalau memang teman-teman tetap loyal dan yakin ini bakal besar, jalan aja meskipun sendirian gitu ya. Jangan putus asa. Nah, terakhir dari saya tips sukses wirausaha gizi terutama di bidang jasa adalah yang pertama fokus ya. Fokus ke satu jenis jasa dulu, kemudian satu jenis target market yang paling menghasilkan. Jadi tahu di mana fokusnya, oh ini menghasilkan, fokus saja ke sana terus. Dan yang kedua adalah konsisten dari fokus tadi itu. Jadi bisnis yang survive 6 bulan pertama itu lebih besar kesempatannya untuk sukses meskipun belum menghasilkan. Meskipun masih jatuh. Tapi ketika teman-teman konsisten terus, insya Allah ini bakal gede, bakal untung suatu saat gitu ya. Ya tentunya harus belajar ya. Yang nomor 3 adalah tentunya harus belajar. Kalau teman-teman konsisten gagal terus, tapi nggak belajar-belajar, ya selamanya rugi, habis modalnya ntar, kayak gitu ya. Jadi harus belajar, kenapa ini salah, kenapa ini gagal, kenapa ini rugi. Jadi harus belajar. Nah, terus belajar bagaimana mengelola bisnis, strateginya, pemasarannya. Karena zamannya terus berubah ya. Kalau nggak kreatif, habis di telan masa gitu ya. Kita nggak bisa survive gitu. Karena era disrupsi ini, apa namanya, inovasi yang baru, ini menghancurkan inovasi yang lama, bahkan dengan jarak yang tidak terlalu lama, kayak gitu ya. Dengan jarak yang tidak terlalu lama. Jadi semakin cepat gitu ya. Orang yang tidak cepat akan ketinggalan kereta atau akan terlindas gitu ya. Yang keempat itu adalah ketika semuanya sudah menghasilkan dari satu jenis jasa tadi, scale up ya, kembangkan skala bisnisnya. Ketika teman-teman buka konsultasi gizi di satu kota, buka di tempat yang lain kayak gitu, atau buka catering misalkan sukses di Banyuwangi atau di Surabaya, buka di Jogja, buka lagi di Jakarta dan seterusnya. Scale up, kembangkan terus skala bisnisnya atau tambah jenis jasa lainnya gitu ya. Jadi jangan keburu buka jasa lainnya sebelum satu tadi yang harus fokus itu menghasilkan gitu ya. Jadi harus fokus terlebih dahulu. Baik, mungkin kita nanti bakal banyak diskusi ya setelah ini. Uh, Mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga mengenai bagaimana kita mengembangkan jasa gizi seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan.